semakin membawa kita menaik, tahun di mana Tuhan Yesus akan semakin memberkati kita, semakin menyatakan janji-janjinya bagi kita. Luar biasa, dahsyat. Mari jemaat Gereja Kristus Bandung yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, selamat menikmati rangkaian ibadah di hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat menikmati sukacita Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan, selamat memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus kita. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Percayalah, satu hari nanti pandemi selesai dan kita akan bersama-sama ibadah lagi di Gereja Kristus Bandung dengan sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, sampai bertemu minggu depan. Bersama Yesus pasti menang. Haleluya. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk waktu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh kami jadikan dalam kehidupan kami sebagai pelita dan penuntun dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan Tuhan yang menyempurnakan apa yang dipersiapkan. Sehingga hanya dengan kuasa yang daripada-Mu, hamba-Mu dapat menyampaikan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang ditetapkan oleh Sinode Gereja Kristus sebagai pembacaan untuk kebaktian pada hari ini dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, jemaat dapat menyimaknya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini adalah andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Namun, memperhatikan pola hidup saya pada waktu-waktu lalu, sebelum tiba pada perjumpaan dan percaya yang sesungguhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cukup menyedihkan. Sebab saya masih menjalani pola hidup yang sinkretis. Walaupun sejak kecil orang tua memerintahkan untuk tetap rajin datang ke sekolah minggu, juga mengikuti kebaktian pemuda, lalu beribadah pada hari Minggu. Namun di saat yang bersamaan masih mengikuti kebiasaan yang terjadi, yaitu masih percaya akan kepercayaan nenek moyang kami, animisme dan dinamisme yang dicampur adukan. Misalnya kalau mau bepergian kemana-mana untuk mendapatkan perlindungan yang aman, maka bukan hanya berdoa saja, tapi masih dipercaya itu ada pegangan atau bawaan-bawaan yang mengandung besi atau logam. Misalnya ada paku, kunci, golok, atau kadang uang koin. Contoh lain misalnya untuk menangkal racun atau ilmu hitam dari orang, maka mengkonsumsi bagian pohon atau jenis rumput tertentu.
atau organ tertentu dari hewan, juga punya pegangan bawaan anggota tubuh hewan tertentu. Hal lain misalnya juga kalau mau berhasil dalam berdagang. Ada yang menyarankan menaruh daun delima di bawah alas jualan kita. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk yang kalau mungkin dirinci disebutkan semua, rasanya waktu tidak cukup. Kelihatan ada yang mustahil terjadi, tapi bahwa itu diyakini. Bahkan saya coba-coba ketika mau ke pasar untuk jualan, waktu masih usia SD, saya coba pakai taruh daun delima di bawah alas. Ternyata sepanjang hari jualan itu juga nggak laku-laku. Saya pulang dengan kecewa terhadap orang yang memberi saran itu. Tapi dipikir-pikir ya salah saya kenapa ikutin dan sampai kecewa. Namun dalam perjalanannya lah saya boleh menemukan yang sesungguhnya. Bahwa ketika percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya hal-hal yang di luar dirinya tidak boleh lagi diandalkan dan dipercaya memberi keamanan, memberi keselamatan, memberi keberhasilan maupun keberuntungan. Ini gambaran yang saya alami sebagai orang yang mendapat label Kristen karena dari aktivitas rohani saya melakukan seperti umumnya. Tapi dalam hidup ternyata tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa saya adalah seorang Kristen yang sejati, sebab masih mempercayai hal-hal yang lain di luar daripada Tuhan sebagai sesuatu yang dapat diandalkan. Tentunya ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak mengenal dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita masih akan terpengaruh dengan keadaan sekitar kita, sebab kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Hal ini jugalah yang terjadi dalam pelayanan Nabi Yeremia kepada umat Yehuda atau Israel Selatan pada masanya. Kegiatan kenabiannya berlangsung dalam kurun waktu 40 tahun dari saat ia dipanggil pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia sekitar tahun 626 sebelum Masehi sampai pada jatuhnya Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Yeremia bernubuat pada 5 raja Yehuda yang terakhir, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Sedekia. Pada masa Raja Yosia terkenal dengan reformasi, sehingga hasilnya adalah penduduk Yehuda secara ekonomi makmur, menikmati keamanan oleh karena kekuatan militer. Demikian juga sistem pemerintahan yang sebelumnya kacau pada zaman Raja Manase berhasil direformasi kembali sehingga mendatangkan rasa aman dan sejahtera bagi kaum Yehuda. Akan tetapi reformasi di bidang ekonomi, sosial dan militer tidak diikuti dengan serius di bidang keagamaan. Karena pada masa itu juga penduduk Yehuda masih melanjutkan kebiasaan agama kafir sebagaimana yang mereka lakukan pada pemerintahan sebelumnya dan menjadikan itu sebagai praktik hidup mereka. Contohnya masih adanya ibadah kepada Baal, ada berhala-berhala pelacuran suci, dan juga terjadinya praktik ketidakadilan sosial yang lazim pada zaman itu. Dalam konteks kehidupan seperti inilah Yeremia diutus dan bernubuat atas otoritas Tuhan. Ia mengingatkan orang Yehuda tentang bagaimana Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada mereka. Tetapi di sisi lain, ia juga mengkritik kaum Yehuda dengan keras atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Bagian bacaan kita saat ini disaksikan sendiri oleh Nabi Yeremia. Bagaimana ia melihat kehidupan iman kaum Yehuda
dan perilaku keseharian mereka yang jauh daripada kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan melalui Nabi Yeremia ini menyampaikan bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Yehuda, sehingga mereka akan mengalami kerugian yang hebat. Tapi sekaligus juga bahwa melalui berita hukuman itu, Yeremia berharap agar ada pertobatan dari kaum Yehuda kepada Tuhan sehingga ada pemulihan. Tetapi kenyataannya justru mereka berpaling dari Allah dan pergi berharap kepada Mesir untuk menjamin dari rongrongan bangsa lain. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan beberapa hal sebagai fokus dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, bahwa dosa selalu membawa akibat fatal dalam kehidupan manusia, yaitu kebinasaan. Jika kita perhatikan itu dalam 4 ayat sebelumnya, ayat 1-4 itu menggambarkan mengenai perbuatan dosa kaum Yehuda dan akibat yang akan mereka alami. Yeremia menyampaikan kefasikan kaum Yehuda sebab mereka memilih untuk tetap hidup di dalam dosa. Kefasikan mereka itu sebagai perbuatan yang terukir pada diri mereka. Sebab adanya penyembahan berhala dan kejahatan yang semakin merajalela di dalam hidup mereka. Dan akibat perbuatan mereka inilah disampaikan bahwa mereka akan terhilang dan mengalami kerugian yang tak terelakkan, yaitu kehilangan berkat hidup dalam ketakutan sebagai budak. Ya. Persoalan mendasar adalah karena hidup tidak mengandalkan Tuhan. Sebagaimana dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 35, dicatat bagaimana umat Tuhan pada saat di bawah pemerintahan Raja Yoyakim, mereka lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Ini dilakukan dengan keyakinan bahwa mereka merasa aman karena dapat berkoalisi dengan sekutu-sekutunya dan menyembah Allah-Allah asing. Dan sebagai akibatnya adalah mereka mengalami masa yang berat ketika dibuang ke Babel. Hukuman itu diberikan oleh Tuhan untuk menghancurkan kepercayaan diri Yehuda yang terlalu tinggi kepada manusia dan kekuatan mereka sendiri, dan bertujuan juga agar membuat mereka sadar, bertobat, dan kembali kepada Allah, mengandalkan Allah, satu-satunya Allah yang berdaulat atas kehidupan mereka. Hal yang kedua, konsekuensi orang yang mengandalkan manusia dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Di ayat 5 sampai di ayat 8 sebagaimana tadi kita baca, bahwa terhadap dosa orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya ialah Yeremia menyampaikan akibatnya bahwa mereka adalah orang yang terkutuk. Terkutuk ini digambarkan sebagai semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dosa mengandalkan manusia, menaruh harapan pada hikmat dan kekuasaan manusia, sebenarnya itulah yang ditentang oleh Allah. Sebab seharusnya lah hikmat dan kekuasaan manusia itu didasarkan dan digantungkan kepada Allah sendiri yang memberi semuanya. Dan dengan demikian, manusia menolak untuk mengandalkan Allah, lebih berharap kepada hal-hal yang sekunder, kepada hal-hal yang sebenarnya hanya menjadi alat Tuhan di dalam pemeliharanya yang ilahi. Bahwa kalau ada Tuhan mengutus orang, atau Tuhan menyediakan sesuatu untuk menolong, memberi kekuatan dan memberikan keamanan, memberikan keberhasilan, harusnya sandaran dan harapan bukan kepada yang dikirimnya itu,
tetapi kepada sumber utamanya, yaitu Tuhan yang mengirimkan. Oleh karena itu, dengan bagian ini perhatikan bahwa jangan kita coba-coba menjadikan sesuatu di luar Tuhan, baik itu manusia atau sesuatu yang lain, untuk dijadikan andalan dalam hidup kita. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia menyampaikan bahwa dia adalah orang yang diberkati. Yang diberkati ini digambarkan ya dengan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah dampak atau akibat kalau orang mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. Dia diibaratkan seperti pohon, karena akarnya itu merambat kuat kepada sumber air. Dan itu gambaran sebagaimana bahwa orang yang ada di dalam Tuhan, terpaut kuat di dalam Tuhan. Ibarat pohon, dia itu bersandar dan berakar kuat di dalam Tuhan. Maka dalam kondisi sesulit apapun, dalam situasi hujan, dalam situasi masa kering, dalam situasi susah, dalam situasi senang, keberhasilan atau ketidakberhasilan pun, dia akan tetap teguh dan menghasilkan buah. Sebab apa? Karena dia mengandalkan Tuhan, berharapnya kepada Tuhan. Menarik memakai gambaran bahwa mulai dari akar yang berfungsi memperoleh makanan, yaitu sumber air, lalu kemudian daunnya untuk kesehatan, dan akhirnya buahnya menjadikan pohon itu menjadi berkat. Memperhatikan orang yang mengandalkan Tuhan dan menurut harapannya dengan gambaran pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hal ini senada juga sebagaimana dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-6, di sana ada perbedaan tentang gambaran nasib orang fasik dan orang benar. Orang benar adalah tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berkumpul dengan pencemooh, tetapi kesukaan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, sehingga apapun yang diperbuatnya berhasil. Tapi ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menggambarkan begitu jelas bagaimana orang mengandalkan Tuhan adalah tiada lain lekat dengan firman-Nya, membaca, merenungkan, dan bermakna dalam merenungkan itu adalah melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tentunya adalah satu berita yang menghibur tetapi juga menguatkan umat Yehuda yang kalau telah sadar dan kembali mengandalkan Tuhan saja, mendengarkan firman-Nya. Dalam masa pemerintahan Yosia, kitab Taurat yang hilang itu ditemukan kembali. Dan pasti bahwa pembacaan Taurat menjadi bagian utama lagi dalam kehidupan ibadah pada zaman Raja Yosia. Itu juga mereka dibawa mengingat kembali akan apa yang disampaikan, apa yang diyakini oleh pemazmur tentang kehidupan orang benar. Bahkan kita percaya ini juga mengingatkan kembali akan perintah Tuhan kepada umat Israel nenek moyang mereka waktu melalui Musa, bahwa ketika mereka taat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya, setia kepadanya, mereka akan diberkati. Sebaliknya, kalau mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dan berpaling daripadanya menyembah Allah lain, maka pasti mereka akan terkutuk. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kewajiban yang tutup dari kita adalah mengandalkan Tuhan dan menjadikannya sebagai harapan kita. Atas perkenanannya dan juga kuasa kekuatannya kita berharap. Bagian ketiga, yaitu nasihat Tuhan melalui Yeremia kepada kaum Yehuda agar tetap menjaga hati selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab hati di luar kendali Tuhan adalah hati yang menipu.
Hati yang bisa menilai apa yang dilakukan baik oleh Allah dinilai jahat, dan sebaliknya, apa yang dilakukan jahat oleh manusia dinilai baik. Dan itulah yang menyatakan bahwa dengan menjaganya pasti, sebagaimana juga Amsal mengatakan, jagalah hati dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab hati ini sebagai sarana kalau Tuhan menyatakan kehendaknya, apabila hati nurani yang murni, yang tidak dicemari oleh dosa. Tetapi ketika hati itu sudah dicemari oleh dosa, dia bisa menjadi licik dan menipu, bahkan membimbing orang bukan dekat kepada Tuhan, tetapi jauh daripada Tuhan. Dan di hadapan manusia, hati kita bisa menipu, tetapi di hadapan Allah tidak. Sebab Allah sendiri tahu dengan jelas seberapa banyak orang melakukan kejahatan dan seberapa banyak orang melakukan kebenaran. Allah juga tahu bahwa penghakiman atas perbuatan kita tidak lepas daripada hati. Sehingga itulah dikatakan bahwa aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian ini menunjukkan betapa pentingnya hati kita juga di hadapan Tuhan, yang harusnya ketika dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan, maka harusnya juga andalan dan harapan kita bukan kepada sesuatu yang lain. Harusnya yang menguasai hati kita, pikiran perasaan kita, sehingga menggerakkan kita untuk berkata-kata, untuk bertindak, harusnya kendali daripada Tuhan. Pasti itu berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan untuk dua hal. Pertama, bahwa perbuatan dosa apapun, termasuk dosa tidak mengandalkan Tuhan, sama dengan mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, atau sesuatu yang dijadikan sandaran dan harapan, pasti berakibat kepada kebinasaan. Dan itu hanya bisa dapat diatasi kalau orang bertobat. Dan pada masa kita adalah bersyukur bahwa orang di dalam Kristus, yang boleh percaya kepada Kristus, kasih karunia Allah itu nyata, menderita mati di salib untuk memulihkan kehidupan yang jauh daripada Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, setelah kita mengalami bagaimana Kristus menyelamatkan kita, maka dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus yang dikaruniakan dalam hati kita pun harus belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan dalam segala keadaan apapun, hanya Dia yang kita andalkan, tiada sesuatu pun yang lain. Jangan bangga dengan segala keberhasilan kita, usaha kita. Jangan bangga kepada hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami, tetapi kepada Dia yang melakukan, yang mengutus, yang memberi, yang menyediakan segala sesuatu untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi andalannya, kesetiaan dan harapan kita bukan kepada hal-hal sekunder yang Tuhan sediakan, tetapi kepada sumber utama, penyedia itu sendiri, yaitu adalah Allah pencipta alam semesta, berkarya menebus kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudusnya menyertai dan memimpin seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita mengandalkan itu? Sebagaimana tadi diibaratkan dalam ayat 7 sampai dengan ayat 8. Dan sebagaimana juga digambarkan hal yang senada dalam Mazmur pasal 1. Tidak ada lain kecuali kita melekatkannya kepada firman Tuhan. Setia, rajin membaca, merenungkan dan melakukannya. Hal yang kedua sebagai tanda kita mengandalkan Tuhan, disiplin doa kita kepadanya. Berdoa menyerahkan apa yang menjadi keinginan, pergumulan, kebutuhan kita. Tetapi sekaligus juga bukan doa untuk mengubah kuasa Tuhan menyesuaikan kehendak kita. Yang benar adalah dengan berdoa kita berdoa siap menerima, menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Karena Dia sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Hati kita bisa menipu terkesan baik, tapi Tuhan
lebih tahu dan lebih dalam daripada hati kita menguasai hati kita, dan dia lebih memberikan yang terbaik. Ketika kita berserah dalam doa sepenuhnya, peka akan kehendaknya, tuntunan penyertaannya, cara menjawab doa kita, cara menjawab pergumulan kita, cara menjawab setiap masalah kita. Karena dia setia memperhatikan kita. Namun kondisinya adalah ada kecenderungan manusia pada zaman modern, bahkan sampai pada postmodern saat ini. Ada kecenderungan merelatifkan kuasa Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan kadang hanya diandalkan pada saat darurat. Sebab manusia cenderung untuk menuruti keinginan sendiri. Cenderung mencari sumber kekuatan di luar Tuhan, yaitu bisa kepada orang lain atau kepada sesuatu yang berusaha dijadikan seolah-olah itu bisa menolong. Padahal kalau Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu, kita tidak akan mengalami pertolongannya yang sesungguhnya. Refleksi dan renungan bagi kita. Dalam segala hal, apakah aku atau kita sudah menjadi pribadi yang setia mengandalkan Tuhan, atau sebaliknya kita mengandalkan yang lain selain daripada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang setia, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah roh-Mu menolong kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami percaya andalan kami satu-satunya, penolong sesungguhnya, penyelamat, pembela sesungguhnya, hanyalah Tuhan saja. Karena itu jangan biarkan kami mengandalkan siapapun dan apapun dalam diri kami atau di luar diri kami selain daripada Tuhan saja, pencipta langit dan bumi. Bapa, kami berdoa menyerahkan Gereja Kristus Bandung dalam segala pergumulan mereka, tugas dan tanggung jawab pelayan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan menolong majelis, juga BPBP dan anggota jemaat, semua yang terlibat di dalamnya menjadi satu kesatuan. Agar setiap program pelayanan yang direncanakan dan dilakukan dalam tahun 2022 ini, Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Sehingga program-program itu bukan menjadi satu rutinitas, tetapi menjadi satu sarana untuk pertumbuhan, perkembangan, iman jemaat semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengalaminya, dan boleh membagikan buah hubungan mereka dengan Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Berkati jemaat di dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan yang maha mengetahui hadir dengan caramu, dengan rancanganmu yang luar biasa untuk menolong dan memberi jalan keluar atas hidup mereka. Berkati segala pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, dalam kehidupan keluarga, pertumbuhan anak-anak mereka, pertumbuhan iman kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bahwa apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang Tuhan mereka tidak menyebutkan dan kami pun tidak mengetahui persis, tapi Allah maha mengetahui, Allah pasti hadir, Allah memperhatikan, Allah mendengarkan, dan Allah akan menjawab setiap kebutuhan pergumulan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga turut berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan terus memimpin presiden, wakil presiden, dan juga jajaran menterinya. Juga lembaga-lembaga yudikatif eksekutif dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah tetap semuanya melakukan dengan rasa takut dan taat kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang mengawasi mereka, dan kepada Tuhan juga mereka akan mempertanggungjawabkan masa pelayanan sesuai dengan jabatan profesi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa khusus untuk segala kebijakan PPKM dari level 1 sampai level 3 di berbagai daerah saat ini. Oleh karena meningkatnya kasus COVID varian Omikron, kami juga berdoa Tuhan menolong setiap kebijakan. Minta kepada masyarakat juga kesadaran penting kami bersama, agar kami pun boleh menaati protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akhirnya kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu.
Dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.